Shalom, selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Semuanya sehat-sehat? Sehat. Pastinya ya. Nah, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan, atas perlindungan Tuhan, atas berkat-berkatnya, semua yang Tuhan lakukan buat kita semua. Kita patut bersyukur sampai detik ini kita masih diizinkan Tuhan, diberi kesempatan untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Semua sudah siap beribadah? Siap. Siap ya? Lupakan semua kegiatan-kegiatan di rumah, semua tugas-tugas lupakan dan kita fokus kepada Tuhan. Dan mari kita akan awali ibadah ini dengan doa ucapan syukur. Bapa di dalam surga, terpujilah namamu, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sepanjang hari. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu, berkat-berkat-Mu sepanjang hari. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada kami. Sampai saat ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada hanya oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Sehingga Tuhan kami boleh datang kepada Engkau dengan tubuh yang sehat. Kami bersyukur atas semua yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu, kebaikan-Mu serta kemurahan-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau buka mata telinga hati kami, dan kiranya Engkau persiapkan hati kami, dan kiranya Tuhan saja yang berbicara dalam hati kami. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, apa yang kami saksikan Tuhan, kami boleh senantiasa memuliakan Engkau, dan kami boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau juga pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan ibadah kami berkenan di hati Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan segera masuk ke dalam firman Tuhan. Ya. Saudara, masih ingat apa yang terjadi pada bulan Maret tahun 2020? Masih ingat? Maret 2020. Apa yang terjadi? Awal corona. Saudara masih ingat pesan dokter ketika saudara pergi ke dokter? Masih ingat? Masih ingat. Obat apa? Pantangan apa yang tidak boleh kita makan? Pasti kita ingat akan aturan-aturan yang dokter berikan. Saudara masih ingat tanggal pernikahan? Masih ingat hari jadi pacaran? Pasti ingat. Buktinya selalu memperingati dan selalu mengadakan sedikit, paling tidak makan-makan ya, untuk mengingat semuanya itu. Tetapi saya mau tanya, apakah saudara ingat firman Tuhan bulan kemarin? Minggu pertama bulan kemarin, bulan apa? Juni? Juli? Masih ingat? Sudah lupa tuh. Nah, seringkali kita mengingat berita-berita yang tidak jelas. Seringkali kita mengingat kata-kata orang yang menyakitkan. Seringkali kita mengingat kata-kata orang yang memberi janji-janji manis. Yang seringkali memberi kata-kata pujian, menyenangkan. Tapi bagaimana dengan janji-janji firman Tuhan? Seringkali kita meremehkan, seringkali kita menganggap enteng, menganggap
firman Tuhan itu tidak ada apa-apanya, dan setelah itu lupa. Tetapi pada pagi hari ini sedikit saya mengajak saudara, hendaknya kita belajar dari seorang Kaleb. Ya. Kaleb, ketika dia berumur 85 tahun, Kaleb masih ingat betul firman Tuhan yang disampaikan kepada Musa pada saat Kaleb berumur 45 tahun. Berarti sudah berapa tahun? Umur 85 masih ingat firman Tuhan ketika dia umur 45. Berarti berapa tahun? 40 tahun. Kaleb masih ingat. Ya. Nah, kebanyakan umur yang 85 tahun itu sudah mulai pikun. Tetapi Kaleb betul-betul ingat akan firman Tuhan yang disampaikan kepada Musa. Bagaimana dengan kita? Baru 1 bulan, kan sekarang Agustus. Baru 1 bulan kemarin, jangankan 1 bulan. Baru 1 minggu, jangankan 1 minggu. Baru pulang dari ibadah, sudah lupa akan firman Tuhan. Nah, pagi ini saya tidak mengupas soal Kaleb, tetapi saya akan mengulas sedikit firman Tuhan pada minggu pertama bulan lalu. Ini hanya sekedar untuk mengingat. Ya. Bangsa Israel dikatakan sebagai hamba yang buta dan tuli. Buta dan tuli adalah bebal, tegar tengkok, dan tidak mau mendengar firman Tuhan, tidak taat, bahkan bersungut-sungut dan berontak kepada Tuhan. Apa akibatnya? Nah, saudara ingat, sekecil apapun dosa yang kita lakukan, pasti ada ganjarannya. Pasti ada resiko yang harus ditanggung, upah yang harus ditanggung. Demikian juga bangsa Israel pada saat itu harus menanggung resiko atas pemberontakannya. Ini yang harus ditanggung oleh bangsa Israel. Apa resiko yang ditanggung oleh bangsa Israel? Yaitu mereka dijarah dan dirampok di dalam Yesaya 42 ayat 22. Nah, kita akan menyanyikan satu pujian dulu, ya. Betapa kita ini seperti bangsa Israel, ya. Kita ini dalam keadaan susah, dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak berdaya. Yesus selalu menolong kita. Yesus setia menolong kita. Meskipun di dalam kehidupan kita itu semua habis. Dikatakan di dalam Yesaya 42 ayat yang ke-20, ayat yang ke-22, semuanya dijarah dan dirampok. Artinya itu semua habis ludes. Baik itu binatang piaraan, baik itu harta benda, bahkan Ayub itu anak istrinya semuanya tidak ada. Tetapi Yesus tetap setia kepada kita. Kita akan nyanyikan satu pujian. Engkau ganti dengan aku, ya. Di saat aku susah, Yesus
bunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba berhala susunya, tak ada. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Sekali lagi katakan, di saat aku susah, Di saat aku susah, Yesuslah berselalu. Di saat engkau lemah, yang aku kuatkan. Yesus mau menolongku. Yesus mau menolongku dalam kesusahanku. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba berhala sudah, tak ada. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Dikatakan di dalam Yesaya 42 ayat yang ke-22, bangsa Israel harus menanggung resiko atas pemberontakannya, yaitu dijarah dan dirampok habis-habisan. Seperti pujian tersebut ya, semuanya mengecewakan. Ini adalah ganjaran yang harus diterima, resiko yang harus ditanggung atas pemberontakannya. Saudara, apa yang terjadi sejak Maret 2020 sampai sekarang? Semua orang pasti tidak menduga sebelumnya kalau akan terjadi seperti ini. Nah, peristiwa ini sangat mengejutkan bagi semua orang. Dikatakan di dalam Yesaya 24 ayat yang ke-17, mengejutkan bagi semua penduduk bumi. Dan ayat selanjutnya dikatakan akan masuk pelubang dan jerat. Masuk pelubang dan jerat. Ini adalah jebakan. Corona membuat banyak orang terjebak, terperangkap dalam banyak hal. Tentunya kita tahu semuanya bagaimana akibat corona. Baik itu di bidang ekonomi, politik, apapun itu. Semuanya terjebak. Sehingga apa? Sehingga dengan adanya ini, orang melakukan apapun, segala cara dilakukan hanya karena tuntutan ekonomi. Ini yang terjadi. Nah, saudara, mungkin sekarang kita
terdesak oleh kebutuhan ekonomi, khususnya untuk Kalipoto dan Sastra Diporo. Mungkin terjebak oleh hal-hal lain yang membuat kita tidak tenang. Was-was, takut, khawatir kalau kena virus. Khawatir kalau terserang virus. Nah, seperti bangsa Israel yang dikejar-kejar oleh pasukan Firaun. Saya ambil ini sebagai salah satu contoh. Tentunya banyak contoh-contoh lain di Alkitab. Tapi saya mengambil contoh ini. Ya, bangsa Israel ini. Bangsa Israel dikejar-kejar oleh pasukan Firaun. Bangsa Israel dikepung pasukan Firaun. Maju laut Teberau yang luas dan besar. Laut itulah yang menghalangi perjalanan bangsa Israel. Mundur pasukan Firaun yang mengejarnya. Pasukan Firaun mengejar dengan 600 kereta Mesir. Maju kena, mundur kena. Dalam Keluaran 14 ayat yang ke-7. Bangsa Israel terjebak di situ. Maju laut, mundur tentara Firaun. Sudah, kalau sudah terjebak tidak bisa lari kemana-mana. Tinggal pilih, mati atau kembali ke Mesir. Nah, seringkali saat pikiran kita itu kacau, pikiran kita itu kalau bingung, tidak tahu apa yang harus kita lakukan, tidak tahu apa yang harus kita kerjakan, firman Tuhan berkata dalam Keluaran 14 ayat 13, jangan takut, ya, Keluaran 14 ayat 13, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Perhatikan ini. Lihat keselamatan dari Tuhan yang apa? Akan diberikannya, yaitu diberikan oleh Allah kepada kita hari ini. Kalau firman Tuhan berbicara sekarang, hari ini. Kalau firman Tuhan berbicara besok, hari ini. Jadi sepanjang hari firman Tuhan mengatakan, jangan takut, berdirilah tetap. Lihat keselamatan yang dari Tuhan. Nah, ini firman Tuhan yang disampaikan melalui Musa. Kemudian apa yang terjadi? Dikatakan di sini, orang Mesir yang kamu lihat hari ini, yaitu orang-orang yang akan menyerang, yang akan membunuh bangsa Israel. Hari ini dikatakan di sini orang-orang pasukan Firaun yang mengejar Israel, dikatakan di sini tidak akan kamu lihat selama-lamanya. Nah, mengapa? Sebab air laut yang begitu besar terbelah menjadi dua. Air laut yang begitu besar terbelah menjadi dua, membentuk dinding tembok air. Perhatikan saudara. Laut itu kan luas ya. Kalau kita bayangkan seberapa sih luas laut itu, kok sampai bisa menenggelamkan pasukan Firaun. Nah, ini air laut itu membelah menjadi dua, membentuk dinding air. Dan dinding air itu bukan terbuat dari beton, bukan terbuat dari campuran batu, semen, gamping, bukan. Tapi air, dinding air. Dan juga bukan air ini tidak dibendung. Istilahnya bahasa kerennya itu tidak ditembak. Ya. Air itu tidak ditembak. Tidak dibendung. Luar biasa. Ya. Keluaran 14 ayat 22. Coba perhatikan baca ini. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat
samping. Perhatikan yang ini. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai apa? Sudah ketemu belum? Keluaran 14 ayat 22. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok. Ya. Ini mujizat. Air bisa jadi tembok tanpa dibendung. Pernah lihat enggak? Air jadi tembok. Ya. Tembok air. Oh, hebat. Dahsyat kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan luar biasa. Kuasa Tuhan tidak ada yang bisa menandingi. Air bisa menjadi dinding tembok. Ya. Dikatakan ayat yang ke-8, Keluaran 15. Ayat ke-8, ayat 8 Keluaran 15. Karena nafas hidungmu, segala air apa? Naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Pernah lihat enggak? Air bisa berdiri. Oh, tumon. Ini adalah pekerjaan Allah yang luar biasa. Kita menyanyikan pujian Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa, 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 Yesusku luar biasa. Katakan amin. Buat kita, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang senantiasa sering dan suka memberontak kepada Allah. Nah, kita lihat terbelahnya air menjadi dua, terbentuklah dinding air raksasa. Tadi saya katakan ya, terbentuklah dinding air, tembok yang terbuat dari dinding. Dan di antara kedua dinding itu terbentuklah jalan. Kalau kita mempelajari firman Tuhan, terbentuklah jalan dan Musa menyuruh bangsa Israel berjalan dengan penuh keraguan-raguan. Bangsa Israel berjalan dengan penuh keraguan-raguan. Bangsa Israel pun berjalan. Mengapa bangsa Israel ragu-ragu? Sama seperti saudara dan saya. Seringkali kita meragukan kuasa Tuhan. Seringkali kita meragukan pekerjaan Allah. Di dalam kesulitan kita, di dalam persoalan kita, bisa enggak ya? Firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 42. Siapakah yang lebih tuli? Siapakah yang lebih buta? Kamu atau aku? Makanya seringkali kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan tuh tuli mungkin, tidak mendengar doaku bertahun-tahun. Apa Tuhan itu tidak melihat penderitaanku seperti apa? Makanya firman Tuhan dikatakan di dalam Yesaya, coba baca ini, Yesaya 42, ayat yang ke berapa ini? Nah ini, ayat 19. Siapakah yang tuli seperti suruhan
tuanku dan yang tuli seperti hamba Tuhan. Ini kita seperti itu. Padahal yang tuli dan yang buta adalah kita. Kita kembali ke topik bulan yang lalu. Saya akan teruskan ini. Tetapi seringkali kita balik. Karena kita belum mendapatkan jawaban, karena kita belum mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, maka kita lontarkan kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan yang bersalah. Nah, sekarang saya bertanya, seandainya kita dalam rombongan bangsa Israel, bisa kebayang enggak? Bagaimana perasaan kita? Tadinya di depan laut, di belakang pasukan Firaun. Kemudian Tuhan sudah membelah air dan membentuk jalan. Kita sudah masuk di dalam jalan itu. Bagaimana perasaan saudara? Kalau kita ada dalam rombongan tersebut, bagaimana? Kira-kira. Bayangkan saja, kita dalam rombongan itu, kita dikejar-kejar musuh, maju kena, mundur kena, tetapi Tuhan sudah buka jalan. Bagaimana? Perasaan kita bagaimana? Pasti ada perasaan lega. Ya, lega. Karena Tuhan sudah buka jalan. Tuhan sudah buka jalan dan kita bisa berjalan di jalan yang kering. Tetapi ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Kita ragu-ragu, kita khawatir kalau air itu ambrol, kan nggak ada bendungannya. Tembok dinding itu kan air, full air, nggak ada bendungannya, nggak ada temboknya. Pasti kita kalau di posisi mereka, kita juga khawatir, kita juga takut kalau air itu ambrol. Wah, bisa dibayangkan kalau air itu ambrol, jadi satu lagi. Kira-kira bagaimana? Matilah sudah. Makanya bangsa Israel ragu-ragu. Bangsa Israel berjalan dengan penuh keraguan-raguan. Padahal dengan adanya peristiwa itu, dengan adanya terbelahnya laut menjadi dua, sebenarnya Allah ingin menunjukkan kuasanya, Allah ingin menyatakan kuasanya kepada bangsa Israel. Demikian juga Allah ingin menunjukkan kuasanya kepada saudara dan saya. Hanya kadang-kadang itu tidak sampai kepada kita. Jangan salahkan Tuhan. Itu karena kita sendiri. Kita ragu-ragu. Kita tidak percaya seperti Thomas. Kalau tidak melihat, tidak percaya. Inilah sifat kita. Sebenarnya Allah ingin menunjukkan kuasanya. Allah ingin menunjukkan kehebatannya, Allah ingin menunjukkan mujizatnya kepada saudara dan saya dengan tujuan apa? Supaya iman kita itu makin hari makin meningkat. Supaya iman kita itu makin hari makin bertumbuh. Sehingga kalau iman kita bertumbuh, iman kita kuat, tidak akan digoncangkan oleh apapun yang ada di sekitar kita. Dan saya ingin baca di dalam Mazmur ya. Mazmur pasalnya yang ke 78. Mazmur 78 ayat 12 mulai. Ini perhatikan ya. Sudah ketemu semua? Mazmur 78 ayat 12. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya apa? Keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Suan, dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan, dituntunnya mereka
mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Ayat 17, perhatikan. Tetapi mereka apa? Terus apa? Berbuat dosa. Loh, coba Allah itu sudah menolong mereka saat mulai keluar dari tanah Mesir sampai di laut ini. Banyak mujizat-mujizat yang Allah kerjakan bagi kehidupan bangsa Mesir, bangsa Israel. Banyak mujizat-mujizat yang sudah dikerjakan bagi saudara dan saya. Tetapi dikatakan di sini terus berbuat dosa terhadap Dia, terus-menerus berbuat dosa. Dengan dosa apa? Dengan memberontak terhadap yang maha tinggi di padang kering. Di padang kering. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka. Saudara tidak tahu? Suami, istri, anak tidak tahu? Kalau dalam hati kita itu sebenarnya menghujat Tuhan. Hati kita itu sebenarnya memberontak kepada Tuhan. Hati kita sebenarnya tidak menerima kehidupan kita yang seperti sekarang ini. Mungkin kita berkata, katanya Tuhan itu baik, katanya Tuhan itu setia, mana kok Tuhan membiarkan aku, apalagi sekarang corona, apalagi sekarang seperti ini. Meskipun tidak terucap, tetapi dalam hati kita seringkali kita memberontak. Dikatakan di sini mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menurut nafsu mereka. Nah, saudara, mungkin saat ini kita terjebak dalam masalah seperti sekarang. Banyak orang yang terjebak PPKM. Sekarang PPKM di mana-mana. Ya. Mau keluar tidak bisa, yang dari luar juga tidak bisa masuk, terjebak oleh PPKM. Kita terjebak oleh masalah. Karena corona kita terjebak oleh masalah. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kenakalan anak, masalah rumah tangga, dan masalah-masalah yang lain. Kita terjebak dalam banyak masalah. Di depan terbentang lautan yang luas. Di belakang pasukan Firaun dengan 600 kereta yang siap untuk menghancurkan kita. Dan saat itu kita sudah matilah. Saat itu kita menemui jalan buntu. Sudah tidak bisa berkutik. Tidak bisa apa-apa. Apa yang harus kita lakukan? Mau bekerja ini tidak bisa, mau bekerja itu tidak bisa. Sedangkan di rumah sakit-sakitan dan lain sebagainya, seabrek masalah. Firman Tuhan mengatakan, jangan takut di dalam keluaran tadi. Berdirilah tetap, lihat keselamatan. Kemarin saya sempat mendengar telepon, ya, sempat mendengar sedikit telepon pembicaraan antara seorang kenalan dari anak saya yang di Balikpapan. Kalau tidak salah ingat saya itu, yang penting sehat dan keselamatan, itu betul. Keselamatan itulah yang kita perlukan. Keselamatan dikatakan di sini, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus yang akan diberikan kepadamu hari ini. Nah, kita perlu keselamatan hari ini. Selamat dari serangan virus. Sekarang virusnya itu bukan hanya satu.
Virusnya itu makin banyak, makin bertambah, dan virusnya itu makin hari makin ganas. Apa yang harus kita lakukan? Masa kita percaya kepada Yesus saja kita itu sulit? Mari saat ini kita belajar untuk mempercayai kuasa Allah. Kuasa Allah itu tidak ada tandingannya. Lebih hebat dari kuasa apapun yang ada di dunia ini. Dan mampu mengalahkan kuasa-kuasa virus-virus yang ada, yang bergentayangan. Dikatakan di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-11. Keluaran 14 ayat yang ke-14. Tuhan berperang untuk kamu. Tuhan yang mengerjakan semuanya. Kita dikatakan di sini, kamu diam saja. Nah ini firman Tuhan. Bukan berarti kita diam membloi ya. Tapi kita diam percaya kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Sebab itu kita harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan. Jangan acuh tak acuh terhadap firman Tuhan. Jangan sembrono. Meskipun online, saya mengajak saudara, ayo dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan itu kekuatan bagi kita. Firman Tuhan itu penolong bagi kita dalam situasi yang seperti sekarang ini. Kita mau lari kemana? Tadi dikatakan kita menemui jalan buntu. Di depan lautan luas, di belakang tentara Firaun. Mau lari kemana? Tapi biarlah kita mau memandang kepada Tuhan, kita mau lari kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti menyatakan. Dan kejadian ini memang Tuhan ingin supaya ingin menyatakan kuasanya, menyatakan mujizatnya, menunjukkan mujizatnya kepada saudara dan saya, supaya kita makin percaya kepada Dia. Bahasa kerennya itu apa? Jangan kita bodeki. Nah ini bahasa Kaliboto ini. Ya. Akibatnya apa? Kalau kita nggak mau mendengarkan firman, kita pasti tidak akan luput dari hukuman Tuhan. Nah kuncinya apa? Kuncinya apa? Yaitu kita harus mendengarkan firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan, memahami firman Tuhan, dan melakukannya firman Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Ayo pada saat ini kita bukannya kita tidak santai-santai lagi. Justru situasi yang seperti sekarang ini, kita harus makin setia kepada Tuhan. Kita harus makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Hasilnya kita akan diselamatkan dan kita luput dari hukuman. Firman Tuhan itu mengajar kepada kita luar biasa. Saya membayangkan firman Tuhan itu iya ya. Depan lautan yang luas. Belakang, waduh, kita dibuatnya tidak berkutik, kita dibuatnya tidak berdaya, kita dibuatnya tidak mampu. Tetapi ada satu pujian, bukan ini loh, Tuhan andalanku. Kau Tuhan andalanku, aku percaya. Coba saya kok ingin nyanyi itu ya. Satu
kejagaannya. Sekali lagi. Kau Tuhan hanya andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Saudara, marilah pada pagi hari ini firman Tuhan mengajar kepada kita untuk kita percaya kepada Dia. Allah sudah berbuat banyak untuk kita. Allah sudah menunjukkan sesuatu yang sangat tidak mungkin menjadi mungkin. Dan banyak hal yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Sebab itu mari kita selalu percaya kepada Tuhan. Dan sebentar kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Janganlah kita hanya makan dan minum tubuh dan darah Kristus, anggur dan roti. Tetapi biarlah kita pahami betul apa arti sesungguhnya. Sehingga dengan kita menikmati tubuh dan darah Kristus, maka kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Maka kita mendapatkan sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Kita sambut perjamuan ini dengan satu pujian darah-Mu Yesus. Puji nama Tuhan, kita sudah menerima firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan menjadikan kita lebih kuat mengikut Yesus Kristus, supaya kita tetap di dalam naungan Tuhan. Biarlah adapun keadaan saudara hari ini, mari kita tetap mengikut Yesus, menaruh firman Tuhan untuk memperkuat kehidupan kita terhadap sarang-sarang iblis sekalian. Mari kita akan masuk dalam perjamuan. Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, lupakan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, lepaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Kita menerima tubuh darah Tuhan. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, lepaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan
daku Kita angkat tangan, kita beri bersama. dijadikan baru. Sekali lagi puji. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Saudaraku sekalian, apa yang saudara pegang melalui tangan saudara di atas kepala itu adalah tubuh Tuhan. Waktu di kayu salib dipersembahkan untuk saudara dan saya. Yesus menebus dosa saudara hari ini. Bersyukurlah hari ini supaya kita lebih dekat kepada Tuhan karena Dia sudah mengorbankan tubuh dan darahnya untuk saudara sekalian. Sesuai dengan apa yang di firman Tuhan, pada waktu itu Tuhan Yesus bersama dengan 12 muridnya. Yesus mengambil roti, dipecah-pecahkan dan diberkati, dibagikan kepada mereka. Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipersembahkan untuk kamu sekalian. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Kristus. Kita makan. Terima kasih. Kita angkat cawan ke atas. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan, diberikan kepada murid-muridnya. Yesus berkata, di dalam cawan ini ada darahku yang ditumpahkan untuk saudara sekalian. Hari ini bersyukurlah, karena darah Yesus ini mampu membebaskan saudara dari penyakit atau virus apapun. Karena ada darah yang penuh kuasa dan mujizat ini akan masuk dalam tubuh saudara, sehingga tubuh saudara tetap kuat dan tubuh saudara tetap sehat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara yakin ini percaya darah Yesus? Mari sama-sama di dalam nama Kristus kita minum bersama. Kita angkat tangan atas, kita mendengar pujian bersyukur. Haleluya. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah, sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Katakan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Katakan sekali lagi. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur di awal bulan Agustus menjelang bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Kami boleh mendapatkan firman-Mu untuk kami tetap Tuhan percaya kepada Yesus dan mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita sekalian. Hari ini Tuhan sudah memberikan kita kesempatan dari Tuhan. Tuhan sudah memberikan tubuh dan darahnya untuk saudara sekalian. Percayalah hari ini bahwa firman Tuhan ini sudah ada di dalam kehidupan saudara untuk menuju pada jalan kebenaran hidup. Dan tubuh darah Tuhan dapat membuat tubuh kita semakin sehat, semakin kuat, dan semakin mendekat kepada Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi ini kami dapat beribadah dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang saat ini berjuang untuk melawan COVID.
virus ini ya, corona ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dan hari ini pula kami putus di dalam nama Kristus, kami tolak segala virus-virus yang corona, apapun virus yang macam-macam ada. Kami tolak, kami teking dalam nama Kristus. Diputuskan semuanya. Supaya Tuhan virus ini dapat berlalu. Dan bangsa kami boleh mengalami semuanya sukacita ya Bapak. Berkati Presiden kami Joko Widodo, para menterinya, perawat semuanya, ABRI dan kepolisian yang menjaga channel Tuhan. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka sukacita, berikan hikmat-Mu turun pada Presiden kami. Supaya dapat menuntaskan Tuhan virus ini. Sehingga Tuhan bangsa kami boleh mengalami sukacita. Menjalankan kemerdekaan ini Tuhan. Biarlah Tuhan, nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Biar kami menjadi saksi-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain. Kami berdoa bagi jemaat sholat Gratia, dimanapun saudara berada, yang saat ini sedang terbaring di tempat tidur, di dalam nama Kristus, kami tolak, keluar penyakit itu. Sembuh, sembuh, sembuh. Dan pula bagi yang saat ini mengalami banyak tantangan hambatan, Tuhan akan tolong. Tuhan akan menolong saudara melepaskan dari segala beban yang ada. Dan pula yang saat ini lupa diingatkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Apa yang Tuhan mau terjadilah. Terima kasih, berkati Tuhan semua usaha, pekerjaan mereka ya Bapak, masing-masing keluarga demi keluarga, semua tetap diberkati. Terima kasih Tuhan. Kita angkat tangan ke atas. Sebentar lagi kita akan berbicara satu sama lain. Sebelumnya, terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai saudara hari ini sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kita berjumpa pada minggu depan. Haleluya. Amin.